Ini kami akan melakukan pelatihan penulisan jurnal ilmiah yang diselenggarakan oleh SCT Absal Medan. Silakan menikmati. Recording in progress. Masuk, men. Nanti nggak bisa masuk lagi Kopeniel. Mana Pak Boman sudah di dalam? Pak Boman. Pak Andre udah ya? Sudah, Mak. Pak Pep, banci tukur apa kita lah alat kita. Sudah kita kasih tahu itu, sudah kita sampaikan ke Wakil 4. Itu urusan Pak Wakil 4, bukan urusan Wakil 1. Bang Me. Bang Me. Bang Me. Pak Boman sudah dalam? Tolong Amang Pak Kultum di kontak dia. Biar masuk dulu Amang itu, nanti kalau saya admit Baru semua mau bergabung apa? tidak bisa. Masuk itu. Masih ada depan. Udah sama orang kita. Oh ya. Berarti Pak RH sedang mensortir orang sekarang. Masuk Nggak dulu boleh Pak Kultum gitu ya. Enggak kan? Amang itu supaya saya masukkan, baru nanti setelah itu kan 100 di sini. Supaya saya Ya. buat di YouTube. Si Zoom juga ini, Zoom-nya pun nggak jelas. Keluar masuk. Jelas ini Samuel, kau pun nggak jelas kau bilang pula. Ya Pak, ya Pak. Maaf Pak. Pak RH di situ. Udah di- Semangat, di- PA. Bapak. Pak Boman itu belum masuk, belum ada dia masuk. Ya, sebentar lagi ya, Mak. Nah, Supaya saya admit, nanti yang lain tidak bisa masuk. Nanti ini sudah 91 kan? yang terakhir emang kirim ya Pak Andre. Ya. Apa yang kirim itu? Yang terakhir, link yang terakhir kirim ke Pak. Halo. Nah, rekam pertemuan ini Pak RH. Sudah tadi pun sudah direkam Pak JST tadi. Oke, makasih. Ada nama Amang itu masuk. Sudah? Belum ada. Belum ya? Udah, namanya dibuat PGSD. Bukan, Boman namanya. Boman. Iya, Aman. PGSD ya. Dia pakai akun itu.
IGSD oke. Nah, itu ya. Baik, sudah gabung. Dan sudah bisa di YouTube ya. Baik, baik. Saya kirim di link YouTube. Oke, dia di linknya yang di mana Pak? Di chat? Bukan, saya kirim ke nama Amang itu dosen. Ya. Oh, oke. Kirim ke dosen. Namanya dibuat. Pak Boman sudah jalan? Halo. Sudah Pak. Sudah, Saya ya? lanjutkan. Iya. Ya, aman. IGSD ya. Dia pakai akun itu. IGSD oke. Sudah, Baik, sudah sudah gabung. buka co-host kah? Bisa di YouTube ya. Baik. Saya kirim di Ya, saya beri akses untuk share screen. Ini masih host disable. Buka apa Pak Ramli? Buat co-host Pak Boman. Oke, sudah. Oke, saya lanjutkan lagi. Kita sudah masuk di tahap jurnal. Ini mudah-mudahan cukup untuk dilihat. Oke, jadi tahapan setelah pendampingan tadi mau dikemanakan jurnal kita dan bagaimana standar dalam jurnal-jurnal kita masih bahas tentang jurnal-jurnal nasional. Di sini kita mulai dari syarat untuk judul. Ini untuk Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman mahasiswa. Judul naskah di sini tidak harus sama dengan judul skripsi. Jadi judul untuk skripsi nanti boleh berbeda dengan judul untuk naskah yang diterbitkan di jurnal. Misalnya di dalam satu skripsi itu terdapat 3 rumusan masalah. Maka itu kalau dipecah bisa menjadi 3 jurnal. Setiap rumusan masalah 1 jurnal. Jadi untuk menerbitkan jurnal nanti, judul naskah tidak harus sama dengan judul skripsi. Bisa disesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah. Dan di sini judul itu dibatasi hanya 14 kata. 14 kata. Jadi jika ada kata-kata yang lebih 14 kata, silakan dipertimbangkan apakah itu kalau dibuang tidak mengurangi makna dari judul. Ini ada standarnya seperti itu. Kemudian seperti biasa di sini ada nama penulis pertama, penulis kedua, dan penulis ketiga. Ada afiliasi ini kampus asal dari penulis. Kemudian email. Kemudian kita masuk ke abstrak. Di sini ada kata kunci. Kata-kata kunci. Biasanya mereka menerima maksimal itu 5 kata kunci. Karena dia kategorinya kata kunci, maka jangan sampai memasukkan kalimat di kata kunci. Kata kunci biasanya terdiri dari kata atau suku kata, bukan kalimat. Karena beberapa naskah yang masuk pengalaman kami, itu malah memasukkan kalimat, bukan kata kunci. Nah, kata kunci ini nanti setelah dimasukkan, kemudian disusun berdasarkan abjad. Dari A sampai Z. A di kata kunci pertama, B kata kunci kedua, dan seterusnya. Jadi disusun berdasarkan abjad. Kemudian abstrak. Nah, abstrak ini menggambarkan dari keseluruhan naskah yang kita tulis. Kalau kita lihat di skripsi, biasanya bab 1 ada pendahuluan yang isinya latar belakang. Kemudian ada tujuan atau rumusan masalahnya. Kemudian ada metode yang digunakan di bab 2-nya, misalnya tentang metodologi penelitian. Kemudian bab selanjutnya berkaitan dengan temuan, pembahasan, dan juga simpulan. Nah, jadi di abstrak itu berisikan cukup 5 kalimat, cukup berisikan 5 kalimat. Kalimat yang berisikan tentang latar belakang 1 kalimat, tujuannya apa, metode yang digunakan, ini cukup disebutkan, tidak perlu dijelaskan kualitatif adalah, kuantitatif adalah, itu tidak perlu, cukup disebutkan saja. Kemudian hasil yang didapatkan apa, pembahasannya seperti apa, dan ditarik kesimpulannya. Jadi kata kunci biasanya dibatasi hanya 150 kata
Ini kebetulan jurnal kami 145 sampai 150. Ada yang menerima sampai 200, ada yang 250. Jadi setiap jurnal mempunyai aturan yang berbeda. Kemudian ada abstrak dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan dari abstrak bahasa Indonesia. Kemudian kita masuk ke bagian pendahuluan. Nah, ini yang paling penting. Jadi di bagian pendahuluan, jangan sampai di dalam setiap paragraf kita yang ditulis dalam pendahuluan itu tidak ada rujukan. Bila perlu setiap kalimat mempunyai rujukan di bagian pendahuluan. Kenapa harus punya rujukan? Kalau kita hanya menyampaikan tanpa ada rujukan, kita dianggap sedang beropini, bukan menulis karya tulis ilmiah. Nah, itu yang harus jadi pertimbangan. Kenapa kita butuh banyak sumber referensi? Karena di bagian pendahuluan, itu setiap paragraf minimal terdapat satu rujukan. Lebih baik lagi kalau setiap itu bagian pendahuluan. Jadi jangan sampai di bagian pendahuluan ini kita masukkan dalam suatu paragraf itu tidak ada rujukan sama sekali. Maka orang akan atau reviewer akan berpatokan bahwa kalimat atau paragraf yang ditulis ini adalah paragraf opini, bukan karya tulis ilmiah, karena tidak didukung oleh data. Misalnya Anda penulis mengklaim bahwa Indonesia adalah negara agraris, karena sebagian besar penduduknya bertani, tapi tidak diikuti dengan kata siapa orang yang sudah melakukan penelitian itu, maka itu dianggap sedang beropini. Nah, di sini juga di bagian pendahuluan diharapkan penulis sudah menyampaikan apa hal baru. Apa hal baru yang mau ditawarkan dari naskah tersebut. Nah, untuk sampai ke tahapan ini, memang kita kalau baru belajar menulis, apalagi untuk teman-teman mahasiswa, ini menjadi sebuah hal yang menjadi perhatian khusus dari dosen pembimbing, karena untuk mencari kebaruan ini butuh analisis dari berbagai naskah-naskah jurnal yang sudah terbit atau penelitian-penelitian terdahulu yang serupa. Sehingga kita tidak mengulang lagi pembahasan atau hasil dari penelitian yang sama. Oke, itu di bagian pendahuluan. Kemudian kita lanjut ke bagian metode. Saya beri secara singkat saja. Di bagian metode, itu cukup satu paragraf, cukup 4 kalimat. Yang di dalamnya itu berisikan tentang poin-poin atau bagian-bagian yang ada di dalam metode yang kita gunakan atau yang kita tulis di skripsi. Misalnya, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini apa? Pendekatan kualitatif misalnya. Jenis penelitiannya apa? Jenis penelitian yang digunakan studi kasus. Kemudian untuk mendapatkan data di lapangan, itu peneliti menggunakan teknik apa? Teknik pengumpulan datanya. Misalnya wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nah, selanjutnya setelah data terkumpul, bagaimana cara menganalisis datanya? Nah, itu cukup disebutkan. Jadi contoh, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman misalnya. Kemudian untuk meng-cross-check keabsahan data menggunakan triangulasi data dan seterusnya. Yang ada di bab 2 itu disampaikan cukup 4 kalimat di dalam satu paragraf di bagian metode. Nah, ini yang masuk ke pembahasan. Saya fokus ke sini. Jadi jangan sampai nanti di jurnal itu tidak menerima ataupun bullet yang biasanya seperti ini, 1, 2, yang menurun seperti ini. Nah, ini sering terjadi. Jadi
di jurnal tidak menerima yang seperti ini. Dia wajib dijadikan dalam bentuk paragraf. Silakan dibuat dalam bentuk paragraf. Jadi kalau sudah dirubah dalam paragraf, jadinya seperti ini. Nah, kalau kebetulan gaya template ini menggunakan APA style, jadi teknik mengutipnya, teknik menulis, membuat tabelnya seperti ini. Tidak ada garis samping, dia hanya garis atas, bawah, dan tengah. Itu sekilas berkaitan dengan teknik penulisan. Kalau kita bahas mengenai hasil dan pembahasan di sini, kita belum tahu karena hasil penelitian Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa belum kami miliki untuk dibahas. Saya cukup menyampaikan sistematikanya saja dulu. Kemudian di bagian simpulan, nah ini sering terjadi ya. Di bagian simpulan sering terjadi kekeliruan di mana penulis malah menjelaskan kembali temuan berupa pembahasan itu di bagian simpulan. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Simpulan itu cukup satu paragraf yang langsung menjawab judul. Jadi tidak perlu kita jelaskan panjang lebar lagi karena itu sudah masuk di bagian hasil dan pembahasan. Di simpulan kita fokuskan saja pada judul. Langsung menarik kesimpulan dari judul. Sehingga tidak mengulangi lagi apa yang sudah kita sampaikan di bagian hasil dan pembahasan. Itu bagian simpulan dan cukup satu paragraf. Nah, ini bagian referensi. Untuk standar jurnal nasional yang terakreditasi itu minimal terdapat 15 rujukan. Dari 15 rujukan itu 80% rujukan harus berasal dari jurnal ilmiah. Jadi kategori buku itu dikurangi. Karena buku bukan sumber primer, dia sudah masuk sumber sekunder. Karena orang menulis buku pun rujukannya dari jurnal. Jadi sebisa mungkin 80% dari 15 jurnal yang kita gunakan itu berasal dari karya tulis ilmiah atau berasal dari naskah-naskah yang sudah dijurnalkan sebelum-sebelumnya. Dan kalau bisa kita cari rujukan 10 tahun terakhir. Lebih baik lagi kalau 5 tahun terakhir yang digunakan dalam rujukan kita. Karena kalau masuk pertama, editor akan mengecek hal-hal teknis dulu, belum masuk ke substansi. Jadi kalau hal-hal teknis sudah terpenuhi, maka dia akan lanjut pada substansi. Nah, untuk membuat referensi, mungkin Bapak Ibu dosen sudah pernah mendengar Mendeley. Mendeley salah satu alat yang digunakan untuk membantu kita dalam menuliskan daftar pustaka secara otomatis nanti. Oke, itu secara garis besar yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Pak Andri. Saya stop share. Baik, itu gambaran mungkin agak lebih detail dari Pak Boman. Apakah ini langsung ada sesi tanya jawab atau mungkin Amang Munte mau menambahkan? Silakan Amang. Itu juga pertanyaannya Pak Andre, apakah dimungkinkan ada menyampaikan pertanyaan lah? Langsung, kalau mau langsung silakan. Boleh langsung ya. Dibuka aja. Oke. Baiklah, untuk kita semua, baik dosen dan mahasiswa, kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan, kita akan buka termin pertama. Cukup saya kira 5 orang saja. Silakan daftar lah ya. Biar saya catat di sini. Siapa? Pak RH ya, Pak RH. Lagi bisa juga gunakan raise hand bisa juga. Ambil dari reaction. Ya, di situ ada raise hand, boleh juga.
Radella ya, Radella baru Saya Pak, satu Pak. Eri. Lagi silakan kalau ada yang raise hand juga bisa. Oke. Timothy. Satu lagi. Baru masuk Pak Pordo. Oh, baru masuk, Bu. Susah kali. Iya. Nah, kita harus apalah maklum ya. Ih, Kita belum punya yang apa? Yang menteganya cuma tas besar. karena Ada bapak yang lain? nggak suka bau mentega, nggak suka Oke. juga. Sudah. Hidupkan dulu mic-nya, Bang. Hidupkan mic-nya. Masih ada? Oke, sudah ada 4 orang ya. Jadi urutannya Pak RH, kemudian Radella, kemudian Bu MG, kemudian Timothy Saragi. Silahkan menurut urutannya. Yuk, silakan Pak RH. Baik, terima kasih Pak Moderator dan kedua pembicara kami, Pak Andri dan Pak Boman. Boyman ya. Kami telah banyak mendapat inspirasi dalam rangka penulisan karya ilmiah dosen dan mahasiswa. Di awal tadi Bapak berdua mengatakan bahwa akan terus bersedia menjadi pendamping dalam rangka penulisan karya ilmiah di kampus STT Abdi Said Medan ini. Nah, persoalan kami sekarang memang pelatihan ini sangat bagus sehingga nanti ini mempersiapkan para dosen membuat karya ilmiah di jurnal dan juga mahasiswa dibimbing supaya bisa menulis di jurnal. Nah, tapi persoalan kami sekarang di kampus ialah pertama STT belum memiliki OJS atau jurnal yang online sehingga luaran baik itu penelitian dosen dan skripsi mahasiswa belum masuk dalam OJS. Ini masih perlu dibenahi sehingga nanti hasil dari seminar ini akan bisa ada outputnya atau luarannya di OJS kampus lokal dan juga OJS lain yang baik yang terindeks dan Scopus. Itu yang pertama. Kedua, mahasiswa juga masih perlu didampingi untuk membuka baik OJS yang gratis, misalnya Akademi Edu, atau misalnya masuk juga ke ResearchGate dan sebagainya, atau WOS, tapi itu terlampau tinggi kalau ke mahasiswa. Kepada mahasiswa mungkin di Akademi Edu. Persoalannya mahasiswa belum memiliki email institusi, sehingga mereka terkendala dalam rangka memasukkan atau mendaftar menjadi di Akademi Edu. Nah, kemudian Google Scholar pun ini juga harus jika memungkinkan nanti mahasiswa juga punya Google Scholar, sehingga semua data-data yang mereka masukkan di OJS, baik yang gratisan itu, terdata untuk masuknya kepada peningkatan institusi STT. Nah, ini mungkin perlu pendampingan yang intensif sebenarnya sampai melahirkan OJS di STT, supaya ketika nanti mahasiswa punya paper yang bagus, minimal dia masuk di OJS kampus dulu, lalu nanti tulisan-tulisan dosen bisa kepada mitra bestari atau ke OJS lain. Nah, ini yang mau saya tanyakan, bagaimana supaya percepatan membuat OJS atau jurnal di STT. Karena ini kan tadi Bapak sudah katakan bahwa semua luaran itu harus ada di metadata jurnal OJS yang terindeksasi misalnya. Demikian dari saya, moderator. Terima kasih. Terima kasih. Langsung ditampung aja dulu ya Pak Kultom. Halo, Mak, ditampung aja dulu. Oke. Yang kedua, silakan Radella. Mana Radella? Serius sekali, Bang. Langsung aja Radella, mana Radella? Radella putar-putar.
Buka aja mic-nya ya. Oke. Bisa kedengaran suara saya, Pak? Bisa, jelas sekali pun. Oke, Pak. Selamat pagi kepada Ibu dan Bapak dosen, serta khususnya kepada pembicara kami dari tim Actual Insight. Saya mau bertanya tentang penulisan abstrak, di mana kami sering terkendala atau belum mengerti cara menulisnya yang benar. Bagaimana caranya agar penulisan abstraknya sesuai dengan karya ilmiah kami agar tidak terjadi kesalahan atau terjadinya copy paste. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bu MG, silakan. Ya, terima kasih Pak. Di kampus kami Pak belum ada alat untuk pelacak plagiat. Ya, jadi kalau seandainya menurut saya misalnya ya, tulisan itu bagus, lalu saya ingin publikasikan ke Sinta atau ke jurnal nasional internasional, tahu-tahu nanti dia plagiat Pak. Nah, itu kira-kira bagaimana misalnya cara saya juga, atau apakah Sinta kalau plagiat itu langsung menolak tulisan tersebut, karena takut juga Pak ketika kita mau publikasikan tahu-tahu sudah ada pernah ditulis orang atau di atas 20% adalah plagiat, itu kan bisa kena ranah hukum seperti itu. Terima kasih Pak. Mungkin mengingatkan Bu MG, alat kita sudah ada ya. Sudah ada alat kita. Ya kan Pak RH? Sudah. Nah, Kita tinggal menunggu pelatihannya. Nah, tinggal Alat menunggu kita sudah ada. pelatihan supaya dibagikan ke dosen-dosen. Jadi sudah kita beli ya. Sudah. Oke. Lanjut Pak Timothy ya. Silakan Timothy. Oke Pak. Jadi terima kasih tadi kepada Bapak materi yang sudah menyampaikan materinya. Menarik tadi saya lihat Pak yang bagaimana penulisan jurnal itu Pak, yaitu bagaimana tadi Bapak menyebutkan bahwasanya untuk sekarang ini kepustakaan itu kalau boleh 80% itu adalah sumber primernya adalah jurnal, kemudian pengurangan penggunaan buku, dan juga bagaimana kita menggunakan referensi-referensi buku atau tulisan-tulisan terbaru 10 tahun ke bawah gitu Pak. Jadi sementara dalam pengalaman saya nih Pak di kampus, saya itu lebih sering dan lebih ditekankan untuk menggunakan referensi atau kepustakaan itu dalam bentuk buku gitu Pak. Sementara penggunaan jurnal-jurnal juga di kampus masih tergolong minim lah saya rasa gitu kan Pak. Nah karena itu mengakibatkan kami juga dari mahasiswa teologi ya kurang tahu gitu jurnal-jurnal yang bagus mungkin untuk digunakan untuk kepustakaan gitu, walaupun ada sebenarnya beberapa jurnal-jurnal yang dibuat di kampus gitu kan Pak, yang dari STT yang lain gitu. Nah, itu juga sebenarnya menjadi harapan kami supaya di kampus kita juga supaya dibuat juga artinya dihidupkan kembali penulisan-penulisan jurnal supaya Bapak Ibu dosen kita juga punya media untuk menuliskan tulisan-tulisan mereka, dan kita juga para mahasiswa bisa belajar daripada tulisan-tulisan dosen yang terbaru di kampus kita gitu Pak. Jadi mungkin yang mau saya gali lagi lebih dalam itu Pak, yaitu bagaimana penggunaan referensi-referensi seperti jurnal itu Pak dalam penulisan karya ilmiah atau mungkin paper-paper di kelas kami nantinya gitu Pak. Itu saja pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih Pak. Mantap. Pertanyaan yang bagus. Langsung saja saya sampaikan ya Pak Gultom. Silakanlah Pak Gultom. Halo Amang. Iya, silakan ya. Terima kasih atas beberapa pertanyaan itu. Saya akan jawab beberapa, nanti akan dilengkapi oleh Pak Boman dan mungkin dididikkan oleh Pak Boman. Pertama dari Pak Ramli soal pendampingan. Kami memberikan pendampingan ini
kami sekaligus melampaui pendampingan. Jadi pendampingan yang kami normalnya itu kami beri pendampingan biasanya itu 3-4 hari. Itu kami siapkan sampai latihan lebih detail, bagaimana merinci abstrak, metode, sampai nanti hasilnya juga itu memang kualitasnya terjaga. Jadi kalau ditanya menjadi pendamping, kami bukan hanya sekedar pendamping, bahkan melampaui pendamping, sampai publikasi juga kami bisa memberikan semacam apa ya, karena kami punya 22 jurnal, jadi itu bisa untuk seperti harapan Pak Ramli tadi supaya ada percepatan. Jadi posisi kami itu bisa paling tidak memfasilitasi, karena memang ada beberapa kebingungan di beberapa kampus untuk publikasi hasil penelitian. Karena kemungkinan besar bila ada hal teknis seperti tadi, ini sekaligus saya jawab random aja, sekaligus jawab Radela, Bu Mary. Kalau memang ada deteksi dari pihak editor tentang plagiat, atau bukan plagiat ya, kemiripan. Jadi kalau pakai pendeteksi alat itu namanya ada kemiripan yang ditoleransi sebesar 20%, tapi ketika di atas 20% dia langsung di-reject, artinya ditolak. Jadi kalau situasi itu yang terjadi, mungkin ada semacam apa ya, burnout atau semacam kekecewaan dari pihak penulis karena mengalami penolakan. Ini situasi psikologis dari seorang autor, seorang penulis sekaligus seorang peneliti ketika naskah hasil penelitian itu ditolak. Ini problem besar. Saya juga pernah mengalami penolakan itu. Saya juga mengalami. Jadi secara psikologis. Jadi malas saya mengubahnya sampai sekarang. Jadi itu yang mau kita coba, bukan tutup celah ya, tapi kita mediasi supaya derajat penolakan itu paling tidak semakin berkurang. Maka ada pendampingan sampai ada publikasi. Karena memang kalau ada penolakan itu agak berat. Kenapa saya harus tolak? Kalau cinta ditolak kan dukun bisa bertindak. Tapi kalau artikel ilmiah ditolak di jurnal, siapa yang mau bertindak? Bahkan dukun pun nggak bisa bertindak. Maka caranya adalah kita coba realistis untuk mengatakan kualitas publikasi pun harus kita deteksi secara rinci. Itu untuk menjawab Pak Ramli. Jadi satu poin lagi untuk paling tidak untuk memediasi harapan dari Pak Ramli. Kalau memang akademia.edu menjadi sarana gratis yang memang sudah mendunia, akademia.edu itu semacam layanan gratis yang juga tune in atau inline dengan ResearchGate. Hanya algoritmanya di Google sebagai data raksasa yang dirujuk oleh banyak orang, itu kategorinya masih sangat rendah untuk deteksi algoritmanya. Maka harapannya kalau memang publikasi yang dalam rangka akselerasi ini punya niatan betul-betul dari kampus kita dengan menjaminkannya kepada para dosen dan para mahasiswa. Jadi beban ini tidak hanya diberikan kepada para dosen, tapi para mahasiswa juga punya untuk menjaga kualitas. Itu harapannya itu ada di OJS. Jadi itu gambaran umumnya. Untuk Radela nanti Pak Boman aja yang menjawab bagaimana deteksi abstrak yang lebih rinci gitu ya, sehingga tidak terjadi copy paste. Jadi Bu Mary sudah terjawab, sehingga nanti kampus ternyata sudah mendeteksi, sudah memediasi bahwa ada tools-tools dalam penelitian ilmiah. Jadi kalau kita melakukan riset, itu kita tidak bekerja secara tradisional, tapi perlu tools-tools yang lebih update. Bahkan kami di sini, para editor saya di sini direkturnya, saya membawai ada 23 editor in chief dan editor umum, serta ada sekitar lebih dari 50 reviewer
itu saya berikan suatu rincian tugas supaya mendeteksi naskah tetap dalam konteks atau framework quality control. Dengan persyaratan-persyaratan yang disampaikan oleh Pak Boman, misalnya referensinya minimal 15, dengan 80% jurnal. Ini satu problem, saya sampaikan satu problem di dunia teologi. Di dunia atau alam pikir teologi, kebanyakan akan memprotes referensi itu justru sumber primer yang lebih bagus. Bahkan rujukan dari Luther misalnya, di abad ke-18, itu justru lebih pure, kan? Lebih original. Apakah itu tidak bisa menjadi sumber primer? Abad ke-18, lalu dipakai menjadi sumber referensi. Bisa. Hanya dalam kategori jurnal yang terupdate, jadi jurnal ini memang merupakan penelitian yang up to date. Oke, kita sampaikan, ini satu problem biar kita mengerti sama-sama, satu problem pemikiran Luther misalnya di abad ke-18 itu. Tapi kita lihat setelah Luther atau pasca Luther, ada perdebatan-perdebatan yang bisa menjangga pemikiran Luther. Nah, perdebatan ini yang coba dimediasi, ditangkap oleh jurnal, supaya ada kebaruan. Jangan-jangan pemikiran Luther yang di abad ke-18, atau pemikiran para teolog yang sebelumnya, sudah ada update dari para pemikir setelahnya. Itu satu solusinya. Solusi kedua, beberapa penerbit besar seperti Routledge itu sudah melakukan satu terobosan, satu breakthrough untuk mengakomodasi beberapa cara pikir yang mengatakan sumber primer itu menjadi sumber yang mungkin paling original, paling murni, dengan melakukan republish, bukan republik ya, tapi republish, menerbitkan ulang untuk mengakomodir satu pertengkaran panjang antara penulis dengan editor. Editor mintanya 10 tahun terakhir, bahkan 5 tahun terakhir. Maka Routledge itu penerbit besar di Amerika dan punya afiliasi dengan beberapa kampus di Eropa, itu melakukan update atau republish, menerbitkan ulang buku-buku yang klasik, dengan kategori klasik ya. Misalnya buku-buku Luther ternyata diterbitkan di tahun 2015, diterbitkan ulang. Jadi kalau mengutip sumber, bagi para penulis, kutiplah sumber yang up to date. Tetapi isi, bahkan substansinya hampir sama. Jadi ini sudah dimediasi oleh beberapa penerbit besar, agar publikasi yang diklaim sebagai sumber yang murni itu bisa terakomodir dengan para editor besar yang mensyaratkan sumber atau referensi itu harus 5 tahun terakhir ataupun 10 tahun terakhir. Itu problem yang coba dijembatani oleh penerbit besar agar tidak terjadi missing link atau ketidaknyambungan antara penulis dengan para editor. Saya kira itu dulu, nanti dilengkapi oleh Pak Boman. Silakan Pak Boman. Oke, baik Pak Andri, saya lanjutkan lagi. Saya share screen. Oke, ini mungkin bisa membantu menjawab tadi pertanyaan berkaitan dengan jurnal. Nah, jurnal-jurnal sekarang tidak perlu lagi kita mengeluarkan biaya berlebih untuk mencetak jurnal, karena berbagai website yang menyediakan jurnal ini sudah banyak menyediakan untuk kita. Oke, ini contoh salah satunya. Kalau pencarian paling standar kan Google ya. Tapi kalau kita cari di sini tentang Pancasila misalnya, maka dia masuk semua secara umum. Ini pencarian paling standar. Nah, kita disarankan kalau mau mencari, masuk saja ke Google Cendekia. Jadi kalau kita cari tentang Pancasila di sini, maka yang masuk pasti berkaitan dengan tulisan-tulisan yang bisa kita rujuk sebagai karya ilmiah. Jadi ini Google Cendekia, ini yang paling standar awal. Jadi jangan menggunakan Google yang umum, kita ketik saja Google Cendekia.
Nah, ini kalau kita ketik Pancasila akan muncul yang berbeda nih, kita lihat. Dengan kata kunci yang sama, tampilannya berbeda. Yang cendekia langsung fokus ke jurnal-jurnal ini. Jurnal dari UPGRIS, Universitas PGRI Semarang, kalau tidak salah UPGRIS ini. Nah, ini buku dari UIN. Nah, itu jadi pencarian paling standar, kita masuk saja ke sini, Google Cendekia. Kemudian selain itu kita bisa masuk ke Sinta. Ini jurnal-jurnal yang misalnya kita sesuai bidang kita bisa dicari dari Sinta 1 sampai Sinta 6 sesuai kebutuhan kita. Kalaupun tidak ketemu kita bisa cari di jurnal internasional, ada di Sign Direct ini. Contoh salah satu kata kunci apa Pak Andri di bidang teologi? Ya, dogmatika. Coba kita lihat. Dogma dipakai C ya? Pakai K di internasional. Dogmatika pakai C atau? Dogmatik tanpa A. Tanpa A. Oh, dogmatik gini. Ya. Ya, oke, coba. Nah, ini kita lihat dengan kata kunci dogmatik. Ini kita lihat di sebelah kanan. Ini secara keseluruhan ada 15.571 jurnal yang berkaitan dengan dogmatik, yang ada kata dogmatik di judul mereka. Artinya untuk mencari jurnal sekarang itu aksesnya sudah sangat besar. Hanya kita perlu mempelajari atau perlu pelatihan untuk bagaimana cara mendownload dan apabila naskah tersebut terkunci. Nah, ini seperti ini. Misalnya kalau kita pilih, nah ini jurnalnya. Nah, ini kalau saya rubah ke bahasa Indonesia pun bisa. Jadi misalnya, Pak, saya kendala dengan bahasa, ini sudah saya rubah ke bahasa Indonesia, bisa juga. Lebih religius, kurang dogmatis, menuju kerangka umum untuk peradaban gender dalam agama. Yang tadi bahasa Inggris dalam waktu beberapa detik saja semua udah jadi bahasa Indonesia. Nah, ini. Jadi pelatihan-pelatihan seperti ini mungkin yang perlu Bapak Ibu dosen ajarkan kepada adik-adik mahasiswa sehingga tidak ada kendala lagi untuk mencari jurnal. Karena sekalipun dia jurnal bahasa Inggris, kita bisa gantikan dia ke bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya misalnya kita mau lihat download PDF-nya secara umum. Nah, ini kebetulan yang berbayar. Ini contoh yang berbayar nih. Jadi kalau kita mau download PDF, dia tampilan di sini hanya sebatas abstrak. Nah, ada beberapa penulis jurnal yang tidak perlu membaca secara keseluruhan, dia cukup membaca abstrak, dia bisa mengetahui apa hasil dari penelitian tersebut. Tapi ada beberapa penulis juga yang mengharapkan dia mau tahu juga informasi secara umum. Nah, ini kebetulan jurnal ini berbayar. Ini dia berbayar $35. $35. Nah, ada juga cara untuk membobol OJS yang berbayar. Seperti ini ya, naskah-naskah yang berbayar. Jadi ada website ini saya beri secara singkat, namanya Skyhub. Jadi bila terjadi seperti itu, kita cukup copy linknya dan bawahkan ke website ini, maka kita yang tadi terkunci, PDF-nya bisa kita dapatkan secara penuh di sini. Nah, tinggal kita download nanti. Nah, hal-hal seperti ini, hal-hal teknis yang sangat membantu dalam proses mencari sumber referensi ketika sumber referensi dalam bahasa Indonesia ataupun sumber referensi di kampus hanya ada buku, tapi jurnal mensyaratkan 80% dari sumber referensi harus berasal dari jurnal. Nah, di sini selain jurnal, ada juga mungkin yang mau mencari buku. Bisa juga di website ini misalnya
dogmatik. Kita kalau cari, maka kalau kita pilih buku, maka buku-buku yang berkaitan dengan dogmatik akan muncul di sini. Ini buku-buku, biasanya buku-buku tahun yang sudah lama sekali. Tapi kalau kita cari updatean terbarunya biasanya ada. Para penerbit akan berusaha membuat edisi-edisi terbaru agar tidak tertinggal. Nah, ini banyak buku-buku menarik di sini yang bisa didapatkan yang berkaitan dengan kata kunci dogmatik tadi. Kalau kita rubah ke bahasa Indonesia, kita lihat hasilnya. Nah, ini konsep kecemasan, musyawarah sederhana berorientasi. Jadi masalah sumber referensi itu saya pikir tidak lagi menjadi sebuah masalah. Kita tidak perlu lagi mengeluarkan biaya yang banyak untuk mencari sumber referensi karena banyak website yang menyediakan sumber referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan itu secara gratis. Hanya memang kita perlu ketelitian, kemudian butuh pelatihan yang lebih mendalam agar dapat memanfaatkan tools-tools tersebut dengan baik dan mendukung penelitian yang sedang kita rencanakan atau yang kita garap. Nah, berkaitan dengan tadi, ada yang berkaitan dengan tingkat plagiasi. Nah, kalau jurnal-jurnal dengan pengelola yang sudah mempunyai Turnitin seperti ini, biasanya yang dilakukan editor pertama kali saat naskah itu masuk, yang dilakukan editor adalah dia cek sistematika. Sistematika udah sesuai, akan diteruskan ke cek kemiripan melalui alat plagiasi yang namanya Turnitin. Kalau Turnitin ini saya pikir standarnya sudah internasional karena kami mengirimkan naskah ke jurnal-jurnal internasional yang terindeks Scopus pun mereka menggunakan Turnitin. Biaya Turnitin ini cukup juga mahal. Kemarin kampus kami berlangganan harus patungan dengan kampus lain karena biayanya cukup mahal. Jadi dibagi 2 kampus seperti itu. Jadi Bapak Ibu ketika menuliskan jurnal tidak perlu takut kemiripan plagiasinya, tingkat plagiasinya, karena nanti editor akan mengecek itu. Jika terlalu tinggi akan dikembalikan terlebih dahulu beserta hasil cek plagiasinya untuk diparafrase kembali. Nah, parafrase ini pula nanti butuh pelatihan untuk kemampuan dalam memparafrase naskah-naskah kita yang ternyata punya kemiripan dengan tulisan yang sudah pernah terbit sebelumnya di internet. Oke, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan dulu. Saya kembalikan lagi ke Pak Monte ya, atau ke Pak Andre. Ya, silakan. Mana Pak Kultum? Ya, Abang. Mungkin ada konfirmasi ulang atau untuk pertanyaan baru, silakan. Oke. Terima kasih. Saya kira kita masih masih diberikan waktu. Apakah masih ada dari kita yang konfirmasi ulang atau bertanya atau memberi masukan? Silakan kami buka. Pak PM. Oke, saya daftar ya. Pertama Pak Jesip. Raise hand juga bisa. Sebentar untuk menanggapi tadi. Oh, Pak RH, ya saya silakan ya. Langsung ya. Lagi ya Pak, satu lagi Pak. Pak Bu MG, pertanyaan baru ya? Ya, pertanyaan Pak baru. Pertanyaan baru. Oke. Siapa tadi? Renalda tadi ada? Hah? Kamu bertanya Renalda? Kalau enggak matikan mic-mu dulu, matikan. Masih ada yang lain? Oke, kita konfirmasi ulang dulu. Pak RH silakan dulu. Baru setelah itu nanti Pak Jesip, baru MG. Yuk, silakan. Baik, terima kasih Pak Boman dan Pak Andre yang merespon tadi pertanyaan kami. Pak Andre tadi mengatakan bahwa melampaui pendampingan pun akan dilakukan oleh Actual Insight. Memang kalau kita sudah punya tim
dalam maksudnya di kampus ya, boleh punya tim jurnal, katakanlah nanti di sini ada misalnya sudah ada timnya, atau editor in chief atau asisten misalnya, maka pelatihan yang kita kerjakan ini akan diserahkan nanti kepada editor in chief dan editor in board misalnya, untuk melatih ulang lagi para mahasiswa dan kemudian para dosen, sehingga ada luaran yang nyata yang akan terlihat di kampus STT. Ini kita bicara soal peningkatan akreditasi kampus, akreditasi dosen dan akreditasi mahasiswa. Nah, jadi sepanjang itu tidak ada di kampus kita, maka saya pikir apa yang kita bincangkan hari ini tidak ada follow up-nya. Itu yang saya maksud tadi, Pak. Bagaimana pendampingan ini, kalaupun melampaui pendampingan, kami di STT mampu melahirkan jurnal online ini. Itu yang saya maksud tadi. Demikian. Terima kasih. Itu bisa inter kita lah itu ya, Pak RH. Ya. Oke. Lanjutlah sekarang untuk pertanyaan baru, Pak Jesip. Silakan. Terima kasih buat kita semuanya, secara khusus kepada pemateri ya. Terima kasih Pak atas materi yang sudah disampaikan dengan baik. Pertama, permohonan bisakah bahan presentasi tadi di-share juga kepada kami semuanya, bahwa baik mahasiswa dan dosen, sehingga bisa lebih mudah, gampang untuk memahami lebih detail lagi presentasi yang sudah disampaikan. Yang kedua, bolehkah kami tahu, ini kaitan dengan kolaborasi penelitian antara dosen dan mahasiswa yang dihubungkan dengan skripsi, itu contohnya, adakah patokan durasi skripsi yang sudah ditulis, artinya tahunnya, apakah ada pembatasan, misalnya ada skripsi mahasiswa yang memang relevan untuk diangkat kembali tapi sudah 5 tahun sebelumnya, apakah itu masih up to date untuk dipublish ya? Nah, yang kedua ini barangkali berkaitan dengan teknis juga, bagaimana akselerasi percepatan mengenai katakanlah akreditasi di kampus, dan salah satu diantaranya adalah bagaimana penelitian, hasil penelitian itu dipublish baik di jurnal maupun di Sinta. Tadi saya dengar, maaf kalau kurang tepat pendengaran saya, bahwa di Insight ini juga ada mengelola atau ada Sinta keberapa tadi, atau Sinta 3, saya kurang ingat, dan juga ada jurnal-jurnal, ada kurang lebih tadi 20-an yang dikelola oleh Insight ini. Bagaimana ini bisa ya punya kolaborasi juga dengan kami di STT, sehingga dapat mempercepat ya akreditasi ini, sehingga betul-betul jurnal-jurnal yang ada di samping sudah disampaikan tadi lewat Google itu, tapi kita juga bisa melihat atau yang membaca jurnal yang dikelola oleh Insight ini. Jadi tanggung jawab kolaborasi antara STT dengan Insight ini juga perlu barangkali ya jelas, sehingga ini berkesinambungan dalam rangka akselerasi, akreditasi, dan juga kemajuan dalam penelitian dosen maupun mahasiswa. Itu sementara dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Silakan Bu MG lanjut. Ya, terima kasih Pak. Ada beberapa pertanyaan sudah ditanya sama Pak RH sama Pak JSP, tapi ini pertanyaan saya ringan saja Pak, karena ada mahasiswa di sini. Tadi dikatakan sama Bapak bahwa tulisan itu sekarang kalau bisa lebih banyak diambil dari jurnal
bukan buku. Terima kasih masukannya Pak, karena saya salah satu pengajar yang menekankan cari buku, saya katakan. Kalau seandainya mereka ambil dari jurnal Pak, ya jurnal online, ya ini pertanyaannya adalah bagaimana mereka menulis catatan kaki Pak? Mereka mengambil dari jurnal. Kadang-kadang mahasiswa dia tidak menulis sumber dari online-nya itu, tetapi dibuatnya jurnalnya, penulisnya seperti itu Pak, dan halamannya, bukan alamat apanya itu, online-nya itu yang mereka tuliskan. Nah, jadi apakah yang dilakukan mahasiswa itu yang dibuat atau sumber dari apa itu yang dibuat Pak, dari online-nya itu Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekira langsung aja ya Pak Andre. Ya. Atau Pak Boman. Oke, saya jawab mungkin sedikit. Jadi terima kasih atas respon positif dari Pak Ramli, bahwa memang harapan kami, jadi semacam nilai lebih dari kami adalah kalau hanya sekedar pendampingan, problem awal dari yang saya sampaikan di awal tadi dan Pak Boman, itu kita tidak punya upaya akselerasi, tidak ada progresivitas dalam publikasi. Kebanyakan memang pendampingan hanya sekedar memberi materi, tips and trick, tapi upaya pelampauan dari kami, semacam surplus value dari actual insight, itu seperti diharapkan oleh Pak tadi siapa? John Rahman. Nah, kami bisa tetap memberi semacam jaminan lah, tanda kutip, memberi jaminan untuk publikasi, tapi tetap dalam quality control. Ada kualitas yang bukan hanya sekedar terbit, tapi kualitasnya adalah bahwa penelitian-penelitian ini tidak lepas dari substansi dan adanya kebaruan dari penelitian-penelitian yang dalam konteks ini teologi ya. Bahwa penelitian-penelitian teologi pun harus punya semacam up to date, baik itu nanti dari segi datum atau data-data yang terbaru, ataupun dari segi perdebatan teologis, apa yang terjadi dari perspektif teologis tentang misalnya tentang dogmatika, tentang perjanjian baru, itu kan ada penafsiran-penafsiran baru tentang itu gitu. Baru bagaimana misalnya teologi menanggapi ateisme. Nah, jadi itu up to date penelitian. Jadi terima kasih atas respon positif dari Pak Ramli. Jadi kalau memang ini sebagai surplus value dari kami bisa menjaminkan penelitian-penelitian hasil kolaborasi mahasiswa dan dosen itu bisa. Apa benefitnya? Benefitnya adalah sekaligus menjawab hasrat yang mungkin terpendam dari Pak Jandriaman tadi, bahwa dosen-dosen pun perlu dipantau dari segi statistik. Jadi para mahasiswa ataupun calon mahasiswa baru itu akan mendeteksi, saya minatnya di sini. Jadi siapa yang acuan saya? Seperti tadi siapa tadi yang Timothy ya. Timothy tadi punya harapan bahwa kalau kami merujuk, kalau bisa publikasi penelitian para dosen pun mesti ada, sehingga rujukan yang paling dekat adalah rujukan penelitian dari para dosennya. Gitu. Maka up to date penelitian itu pun bisa dilakukan dengan tetap berkolaborasi dengan Actual Insight, dengan catatan pertama, apakah mungkin, ini catatan yang dalam tanda kutip itu membutuhkan jawaban. Gitu. Bagaimana misalnya penelitian-penelitian yang sudah lama itu bisa diupdate kembali agar bisa publish di suatu jurnal.
Misalnya penelitian tahun 2000, apakah up to date untuk diterbitkan 2021? Bisa. Bisa dalam arti adanya data-data, terutama data kualitatif itu masih kategori bisa, karena datanya kualitatif itu misalnya tentang nilai. Nilai itu kan tidak berubah dia. Nilai dari suatu keyakinan seseorang, dari suatu faith seseorang itu tidak akan berubah sampai kapanpun. Misalnya keyakinan kepada Tuhan itu nggak akan mungkin berubah. Gitu. Bahkan kecanggihan zaman seperti apapun tidak akan mengubah keyakinan seseorang pada Tuhannya. Gitu. Jadi itu bisa menjadi satu tilikan bagus untuk di up to date di tahun 2021. Apakah keimanan seseorang bisa berubah di tahun 2000 dan 2021? Kan tidak. Jadi nilainya itu bisa. Jadi untuk menjembatani atau mengupdate data penelitian di tahun sebelumnya dengan tahun sekarang, salah satunya angkat nilainya. Itu salah satu triknya. Mungkin ada berapa trik dari beberapa penelitian itu. Tapi poinnya adalah bisa dilakukan up to date gitu, dari data penelitian itu. Apalagi datanya kualitatif yang berbasis data penafsiran hermeneutika. Ini sangat mungkin. Seperti yang Routledge tadi, itu tulisan-tulisan Martin Luther di abad ke-15 itu diupdate di tahun atau di abad ke-21. Itu sangat mungkin. Maka bila nanti berkenan untuk detailnya, karena memang idealnya pelatihan yang kami beri di beberapa kampus, terutama di UPI dan ITB itu, ini kurang lebih 3 hari, paling cepat 3 hari. Karena kami siapkan juga learning management sistemnya, sehingga kita akan cek bagaimana perkembangan peserta. Ketika misalnya menuliskan abstrak, nah, mereka kita latih, baru diberikan kepada kami mengecek sudah sesuai enggak. Lalu bagaimana pendahuluannya, di pendahuluan itu sudah ada gap-nya enggak, gap research-nya tidak. Nanti kita akan beri masukan sehingga pelatihan itu betul-betul rinci, detail. Lalu bagaimana penggunaan tools-tools, aplikasi-aplikasi yang terbaru, nah itu kita berikan. Sehingga memang kami merasa kesulitan ketika waktu yang kurang lebih 1-2 jam ini untuk merincikan detail-detail penelitian itu. Lalu harapan dari Pak John Riaman tentang bisakah bahan presentasi di-share? Sudah di-share tadi Pak Boman. Ya, sudah di-share. Lalu bagaimana akselerasi akreditasi kampus sehingga hasil penelitian itu bisa dipublish? Ya, jadi bila ada memang ini dijadikan follow up untuk semacam kolaborasi dengan Actual Insight, kami sangat senang sekali. Kami buka pintu untuk berkolaborasi. Caranya dengan mempercepat atau melakukan akselerasi dengan payung penelitian. Payung penelitian itu dilakukan antara mahasiswa dan dosen, tetap mencantumkan nama mahasiswa dan dosen pembimbing pertama serta dosen pembimbing kedua, sehingga akselerasi itu semakin cepat. Memang framework-nya kan akselerasi. Jadi pembimbing 1, pembimbing 2 pun punya kontribusi untuk menghasilkan banyak publikasi. Itu strateginya. Sehingga memang kami membuka itu bila memang niat untuk melakukan follow up ini, kita mungkin bisa bicarakan lebih lanjut dan lebih detail setelah pertemuan ini atau kapan gitu ya. Itu gambaran dari saya. Lalu dari Bu Mary tadi, bagaimana tulisan diambil dari jurnal sehingga bukan dari buku. Begini, bukan untuk mengerdilkan buku ya. Buku itu memang penting, tapi poin dari jurnal, artikel-artikel jurnal itu, apa nilai lebih dari jurnal adalah jurnal atau hasil-hasil penelitian di jurnal, dia lebih fokus kepada hasil. Kalau bukan dia paling lebih banyak teori dulu, kajian teori atau pustaka, lalu mungkin lebih banyak menyampaikan pembahasan yang mungkin agak melebar, tapi di keistimewaan tulisan atau artikel ilmiah di jurnal itu langsung fokus kepada hasil. Jadi tidak bertele-tele lagi. Ketika sudah menyampaikan pendahuluan,
metode ketika hasil dan pembahasan tidak lagi menyampaikan kajian teori. Langsung penelitian saya tentang ini hasilnya A, B, C, baru beri pembahasan, tambahkan dengan data, beri argumen, beri logika yang koheren, sampai kepada kesimpulan. Jadi memakai piramida terbalik, sehingga dia mengerucut ke bawah. Jadi itu yang membedakan buku yang secara klasik ya, bukan buku yang up to date. Kalau buku up to date kan selalu di-republish ya. Tapi penerbit-penerbit di Indonesia masih agak belum mendeteksi itu lebih cepat. Itu situasinya. Untuk catatan kaki nanti mungkin Pak Boman, dia akan menjelaskan mungkin Mendeley. Di situ ada beberapa style. Ya mungkin Pak Boman nanti menjelaskan lebih detail. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Saya melanjutkan lagi yang berkaitan dengan catatan kaki, teknik mengutip, dan lain sebagainya tadi. Saya share screen lagi. Nah, di sini. Contoh lah, ini sebuah kalimat yang saya kutip, kemudian saya mau memasukkan rujukan kalimat ini dari siapa. Nah, kebetulan di dalam setiap jurnal itu pasti mempunyai sebuah kewajiban untuk menggunakan tools Mendeley. Nah, Mendeley ini mungkin Bapak Ibu dosen sudah mendengar aplikasi tentang Mendeley yang sering digunakan untuk membantu dalam teknik pengutipan dan juga teknik menulis daftar pustaka. Contoh, saya mengutip tingkat kecemasan semakin meningkat misalnya. Saya sudah masukkan datanya di Mendeley dan ini sudah saya integrasikan ke Office. Di sini kalau sudah terintegrasi tinggal kita masukkan seperti ini. Kita pilih insert citation dan ini saya beri secara garis singkat aja. Cari siapa orang yang menyampaikan bahwa tingkat kecemasan semakin meningkat setelah adanya COVID misalnya. Saya contoh saja, ini karya saya contohkan. Ada 3 orang yang bilang. Nah, 3 orang yang bilang ini. Oke, kita pilih, maka secara otomatis dia akan masuk ke dalam tulisan kita tanpa harus kita menulis ulang bagaimana cara menulis yang benar dan lain sebagainya. Karena secara sistem sudah disetting. Misalnya kita mau menggantikannya dengan gaya yang berbeda. Ada yang hanya memasukkan nomor seperti ini. Ada juga yang harus panjang, nama dan tahun. Kemudian ada yang rujukannya hanya seperti ini. Nah, kalau kita sudah menggunakan Mendeley, kebingungan Bapak Ibu dosen ataupun mahasiswa itu akan terjawab setelah kita menginstal ini. Jadi setelah kita menulis, di akhirnya ada referensi. Nah, di bagian referensi atau daftar pustaka, cukup kita pilih insert bibliografi, tanpa kita ketik dia sudah masuk sendiri. Dengan standar yang sudah ditentukan secara internasional. Ini tanpa kita ketik. Jadi kalau menggunakan aplikasi itu sudah membantu kita banyak hal yang berkaitan dengan publikasi. Misalnya setiap ada jurnal yang menggunakan gaya Vancouver, tapi ditolak dan kita mengirimkan di sebuah jurnal yang baru dengan gaya penulisan yang berbeda, maka kita bisa menyesuaikan. Misalnya dia menggunakan APA, American Psychology Asosiasi yang edisi ke-7. Kalau kita pilih itu, maka secara otomatis semuanya juga berubah menyesuaikan dengan teknik penulisan yang diharapkan oleh jurnal tadi. Kita ganti lagi, misalnya ganti IAAA. Dia akan ganti lagi. Tanpa harus kita ketik ulang satu persatu, seperti kebingungan Ibu tadi, bagaimana cara mengutip, cara menuliskan yang benar, dan lain sebagainya. Itu akan terjawab dengan menggunakan sistem program atau alat yang dinamakan dengan Mendeley ini. Nah, begitu. Jadi ini akan terjawab. Jadi saya pikir itu yang bisa saya tambahkan yang berkaitan dengan teknik untuk menulis daftar pustaka atau rujukan yang tadi dibingungkan ketika harus 80% dari 15 jurnal harus menggunakan sumber rujukan dari jurnal.
Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian tadi ada pertanyaannya juga yang berkaitan dengan tempat publikasi. Jadi Bapak Ibu dosen dari Abdi Sabda, kami akan mengutamakan naskah dari STT Abdi Sabda apabila kami sudah tahu berapa jumlah yang akan diterbitkan dalam tahun ini, sehingga kami menyediakan tempat publish-nya berdasarkan jumlah tadi. Misalnya dari Abdi Sabda tahun ini mau mengirimkan 50 naskah. Kami akan menyediakan tempat untuk Abdi Sabda 50 naskah untuk terbit dalam tahun ini. Seperti itu, tapi harus diberitahu dari awal sehingga naskah dari kampus lain bisa kami abaikan dulu untuk di edisi-edisi selanjutnya. Begitu, tapi kejelasan itu yang harus kami butuhkan untuk tahun ini, butuh berapa naskah yang mau dipublikasi di jurnal-jurnal kami sehingga akan diutamakan untuk proses penerbitannya. Kurang lebih seperti itu bisa saya tambahkan, Pak Andri, saya kembalikan. Pak Boman, ya, potong dulu. Ya. Berarti Mendeley tadi bisa diinstal ya? Iya, Mendeley itu bisa diinstal. Itu gratis ya? Iya, gratisan. Bisa Ya, install Bu MG, gratis. nanti kami langsung install ya dari Play Store ya, Bu MG. Iya, itu. Oke. Kembali ke Pak Boman, yuk. Pak Gultom sudah ya? Sudah, sudah maka. Baik. Masih ada kira-kira waktu kita, Pak Boman? Boleh kalau masih ada pertanyaan. Bagaimana Bapak Ibu dan anak-anak kami mahasiswa, masih ada kira-kira yang apa? Yang perlu mendapat kejelasan? Mungkin ada sedikit Pak BM. Silakan Bang, silakan. Terima kasih buat waktu ini. Saya dulu meneliti waktu S3, sehingga di kala penelitian itu ditetapkan oleh dosen pembimbing saya bahwa sumber dari internet lah kita katakan 30%, hanya 30%. Sementara yang lain adalah ya buku gitu. Atau ya bisa kita ada hard copy-nya, tidak dari internet itu bagaimana? Apakah dalam perkembangan belakangan ini itu sudah berubah? Sehingga kita juga bisa menyarankan kepada mahasiswa ya lebih dari 30% pun ya no problem untuk mengambil data atau sumber-sumber gitu. Jadi dimungkinkan nanti ya tanpa without holding book we can get resources as much as possible. Terima kasih. Mungkin perlu Bang sampaikan tahunnya Bang supaya jelas. Ya. Abang sampaikan tahunnya, tahun berapa? Ya, ketika saya menulis disertasi 2008. 2008 ya Pak Andre. Ya. Oke, silakan Pak Andre. Baik, saya sedikit tambahkan. Nah, dari internet ini ada banyak ya jurnal tadi itu versi jurnal tapi yang di online kan. Jadi dia jadi e-jurnal. Yep. Jadi itu pun termasuk jurnal. Hanya dia adanya di internet. Jadi tidak semua kategori sumber di internet itu dia masukkan ke kategori 30% tadi. Nah, mungkin yang internet murni misalnya yang depannya www tanpa ada PDF dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin yang dimaksudkan dengan 30% dari internet tadi. Tapi jurnal itu tidak terkategorikan sebagai internet karena dia ada versi cetaknya. Dia ada versi cetaknya, tapi kita dapatkan secara online. Jadi dia sudah kategori cetak sebenarnya, tapi diunggah menjadi e-jurnal. Seperti materi, ada e-materi. Learning, ada e-learning. Hanya di internet kan, di online kan. Tapi dia kategorinya tetap jurnal. Karena kalau kita download, itu pun kita print jadi buku juga. Berbeda dengan yang depannya ada www langsung tuh, misalnya Wikipedia. Wikipedia, nah itu berarti internet tuh. Karena dia tidak menyediakan PDF dan lain sebagainya. Kalau kita tanya versi cetaknya pun pasti tidak ada. Nah, begitu. Jadi buku-buku tadi pun ada versi cetaknya, hanya kita dapatkan secara online.
Kalau kita mau cetak, nah dia jadi buku juga. Nah, begitu. Jadi bukan karena dia sudah diunggah di internet maka itu kategori jadi sebagai kategori internet 30% tadi. Nah, mungkin itu pertimbangan saya. Mungkin Pak Andri ada pertimbangan lain. Baik. Apakah suara saya terdengar? Dengar, jelas. Jadi memang poin saya begini, di jurnal jadi ada gap antara penulis dan pengelola jurnal ini. Ini memang sudah sering terjadi karena memang autor atau penulis memang diminta untuk mengikuti aturan dan segala macam hal yang diminta oleh standar pengelolaan jurnal. Maka pengelola jurnal memberikan template. Jadi ini konteksnya jurnal. Jadi yang wacana yang ditanyakan oleh Pak Ramli tadi itu riset di kampus. Jadi by riset di kampus memang itu otoritas dari pembimbing ya atau promotor. Jadi itu memang kita sesuaikan dengan keinginan dari promotor atau pihak kampus yang sifatnya internal atau partikular. Tapi kalau memang dalam relasi antara penulis dengan pengelola jurnal, penulis memang diminta untuk mengikuti kaidah atau template dari pengelola jurnal. Jadi pengelola jurnal meminta supaya ikut template, nah, kita sebagai penulis pun harus mengikuti. Kalau memang tidak mengikuti, itu repotnya nanti terjadi problem psikologis tadi. Sekali ditolak, mungkin masih kuat, gitu ya. Kedua kali ditolak, sudah makin loyo untuk meneliti. Ketiga kali ditolak, itu penelitian menjadi mandek. Harapan kita supaya semangat untuk meneliti kembali itu muncul dari atau diinisiasi oleh STT Abhisabda yang punya impact nanti bagi baik itu akreditasi, publikasi maupun nanti pemeringkatan, itu yang coba kita harapkan. Begitu ya, Bapak Ramli. Terima kasih. Pak Payung. Oke. Ini apa nih informasi yang berharga sekali bagi kami. Jadi terutama anak kami ya, mahasiswa ya. Jadi yang disebut internet itu yang www ya. Tapi kalau jurnal yang dipublish di internet yang disebut e-jurnal itu tidak terkategori sumber internet ya. Nah, tadi memang sudah ada bimbingan tadi dari kita bisa aplikasi Mendeley itu tadi kita install, sudah ada tuntunan di situ untuk membuat catatan kakinya. Dan memang kalau kita lihat tadi catatan kaki itu memang ya seperti lazimnya catatan kaki mengutip sumber sekunder yaitu buku. Tidak ada di situ kesan internet www. Kan itu tadi ya, nah, jelas kita lihat. Nah, jadi ini informasi berharga bagi kita semuanya. Jadi nanti setelah selesai ini kita bisa install Mendeley tadi ya. Kita coba nanti install Mendeley-nya supaya kita coba latihan dulu ya. Kita latihan dulu untuk memasukkan jurnal. Tadi sudah ada tuntunan kepada kita semua bagaimana mengambil jurnal ya. Sudah ada tadi disebutkan beberapa tadi beberapa aplikasi-aplikasi. Kira-kira bagaimana teman-teman dosen dan mahasiswa, masih ada yang mau disampaikan? Ada pertanyaan lagi? Kita perlu bongkar banyak informasi dari Pak Andre dan Boman ini. Apakah sudah cukup? Baik, nampaknya sudah. Rasa sudah cukup, Pak. Sudah cukup ya. Nampaknya sudah. Follow up-nya Pak yang penting, yang jadi rekomendasi.
Ya, ya, ya. Baik, tadi ada disampaikan oleh Pak Bomans, kalau kita butuh detil-detil apa namanya artikel itu, ya, detil-detil artikel itu, bagaimana menulis abstraksi yang tepat, pendahuluan yang tepat, tadi disampaikan kepada kita, itu bisa dilaksanakan pelatihan selama 3 hari, ya, selama 3 hari. Tentu saja kalau sudah disebut pelatihan selama 3 hari, ya mungkin adalah tanggung jawab kita lah, atau apa namanya itu, adalah partisipasi kita semuanya untuk itu. Nanti kita akan setelah apa ini, setelah webinar ini, masing-masing mahasiswa bisa menyampaikan kepada dosen pembimbingnya, kira-kira apakah saudara-saudari butuh dengan pelatihan untuk menulis detil-detil, ya, detil-detil penelitian itu tadi. Kami akan melalui dosen, kami akan menunggu informasi itu, respon kita tentang itu, sehingga nanti kami bisa percakapkan di rapat dosen apakah pelatihan 3 hari itu akan kita laksanakan atau bagaimana. Nah, kemudian yang kedua, kita tadi sama-sama sudah mendengar mulai dari awal tadi, Pak Andre tadi di awal sudah membuka fakta peringkat kampus kita di bidang penelitian, ya, di bidang penelitian dibandingkan dengan peringkat kampus-kampus lain. Dan kita dimotivasi, STT ini dimotivasi supaya bisa menaikkan peringkatnya dari digit ribuan ke digit ratusan. Karena kita sekarang ada di digit 2000-an. Ya, jadi 2000-an itu kalau misalnya orang baca daftar peringkat penelitian, paling orang baca sanggup sampai peringkat 20. Untuk baca mulai peringkat 21 seterusnya, ya saya kira udah malas orang, apalagi peringkat ribuan. Itu udah nggak diperhatikan orang lagi itu. Karena itu minimal tadi kita dimotivasi supaya peringkat penelitian kampus kita khusus untuk PTT, perguruan tinggi teologi saja, kita bisa di peringkat puluhan lah, ya, peringkat puluhan. Jangan ratusan, tapi puluhan. Tapi itu tadi peringkat yang disampaikan Pak Boman tadi adalah peringkat untuk semua, ya, untuk semua perguruan tinggi. Kemudian tadi Pak Boman juga sudah sampaikan kepada kita, ternyata sudah ada surat edaran kewajiban publikasi jurnal untuk semua mahasiswa S1, S2, dan S3. Surat edaran itu dikeluarkan 2012 dan semakin ditekankan oleh Dikti 2019 dan Dikti menyediakan tempatnya. Menyediakan tempatnya tadi yaitu Sinta dan Google Scholar. Nah, jadi Dikti akan melihat peringkat atau jumlah penelitian kita sekarang ini, apalagi di zaman COVID ini, ya, di zaman COVID ini, bukan lagi dari tumpukan berkas-berkas. Maksud saya tumpukan berkas-berkas hard copy lah, ya. Tapi
dilihat dari Sinta. Nah, kita harus buka mata tentang itu. Contoh misalnya S2 kita diakreditasi, tak ada visitasi fisik. Mereka hanya lakukan itu visitasi visitasi digital, ya, visitasi digital. Jadi nampaknya zaman kita ini sudah mengarah akan meninggalkan tumpukan berkas-berkas. Oleh karena itu maka ini dorongan kepada kita semua, terutama kepada mahasiswa ya. Mungkin kami dosen era kami akan berakhir, tapi akan mulailah ini era mahasiswa. Kalian yang akan menggantikan kami. Tapi inilah fakta lapangan ya, ini fakta bahwa memang kita semua dituntut ya menuliskan nama kita, supaya Dikti bisa mengenal nama kita melalui jurnal kita yang dipublish di Sinta. Hanya dengan cara itu kita memperkenalkan nama kita, sehingga mereka nanti mengetahui, oh ada rupanya si Ruth Agnes, si Franky Parlan, si Renol, ya, si Radella, dan lain-lain. Hanya dengan cara itu. Nah, kita akan kerjasamalah ya di internal kita, dosen dan mahasiswa untuk ini, ya, dosen dan mahasiswa untuk ini, dan kami akan mempercakapkan ini terutama untuk yang menulis skripsi sekarang, apakah ini nanti akan menjadi suatu kewajiban, ya, suatu kewajiban bagi mahasiswa-mahasiswi kami untuk wajib mempublish ya artikelnya di jurnal. Kemudian tadi kita harus berterima kasih lah, bersyukur. Meskipun kita belum punya OJS, seperti yang disampaikan oleh Pak Ramli, karena persoalan kita dulu akhirnya OJS kita yang manual berhenti pada waktu itu. Sehingga berdasarkan itu semua timnya dan pengurusnya otomatis berakhirlah. Tadi sudah Pak Ramli bukakan, ya sudah bukakan begitu terbuka sekali dengan kondisi kita, bahwa ternyata untuk tim OJS, tim jurnal itu belum selesai, ya belum ada. Tapi kita jangan khawatir tentang itu. Tadi Pak Gultom, Pak Andre, dan Pak Boman sudah sampaikan. Mereka mengelola 23 jurnal. Jadi tadi disampaikan kepada kita, diberikan jaminan kepada kita. Artikel kita pasti dengan catatan. Kita harus sampaikan, misalnya sekarang bulan Juni, bulan 7 kita sampaikan kepada atau bulan Juni kita sampaikan kepada Actual Insight. Untuk semester ini kami mohon disediakan semua yang menulis skripsi ini yang berjumlah 120 orang, tolong sediakan ruangnya untuk jurnal. Jurnal untuk mempublish artikel. Mereka siap untuk itu. Ya, siap. Ya kan Pak Andre? Ya, Mak. Halo. Nah, mereka siap untuk itu. Jadi tadi Pak Boman sudah ambil contoh ya. Rupanya contoh itu tadi ada di situ, tadi terbaca kalian nama Johannes Panjaitan dengan nama saya, kemudian nama Ropita Sidalahi dengan nama saya. Nah, itu mahasiswa bimbingan saya yang lalu, yang saya wajibkan. Nah, saya wajibkan harus dipublish ke jurnal. Dan ya memang walaupun dikatakan wajib, memang
belum semua juga ya, belum semua, ada hanya beberapa orang yang melakukannya ya, dan saya kirim ke Actual Insight dan beberapa minggu kemudian ya, dalam kurun waktu dalam bulan itu ya sudah diterbitkan, dan saya sudah cek di Sinta, memang sudah masuk ke Sinta gitu. Nah, jadi itu semua dorongan kepada kita semuanya, dan seperti yang disampaikan juga oleh Pak Sipayung tadi, supaya ada tindak lanjut dari sini, dan kita berharap harus ada tindak lanjut untuk ini. Nah, saya kira itu dari saya, dan sebagai kata penutup mungkin masih di sini Bang Jeste. Ya, kenapa? Abang lah sampaikan hatam mulyati Bang. Ya, tapi masih berlanjutnya kerja kita ini. Oh, untuk ini aja lah dulu Bang. Oh. Supaya jangan lepas Pak Andre ini kalau misalnya tiba-tiba kita minta, kan begitu Bang. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita bersyukur hari ini pertemuan kita dengan Pak Andre dan Pak Bomans boleh berlangsung dengan baik, walaupun masih ada kendala teknis untuk untuk link. Karena kita sempat berpindah 3 kali, saya juga tidak menduga kalau Zoom yang kami pakai di Persetia itu ternyata sudah habis jatuh tempo. Makanya saya tadi komunikasi dengan pengurus, kalian bikin malu ini. Kenapa bisa lagi tidak dibayar? Oh iya Pak, kami perpanjang lagi katanya. Jadi kepada Pak Andre dan Pak Bomans, terima kasih banyak Pak telah membantu kami. Ya, kami harus akui memang para dosen dan para mahasiswa di Abdi Sabda ini harus berubah. Terutama kami yang sudah tua-tua ini juga harus berubah ini Pak. Jadi untuk merubah ini kan harus ada pendidikan. Pendidikan itu salah satu caranya dengan seperti webinar kita hari ini. Jadi kalau Bapak tadi sudah memberi sinyal bisa melakukan pendampingan sampai 3-4 hari, kami sangat mendukung ini, dan mungkin nanti akan dibicarakan tindak lanjutnya setelah di rapat dosen, saya pikir ya Pak Menteri. Jadi nanti dibawa ini ke rapat dosen, bisakah kita menyediakan waktu 3-4 hari supaya mantap. Dan bukan hanya itu, tapi juga tindak lanjut setelah itu, bagaimana publikasi hasil karya penelitian para dosen dan mahasiswa. Jadi memang sudah lama itu kita tahu ada kewajiban mempublikasikan hasil penelitian para mahasiswa untuk mendapatkan ijazah S1, S2, S3. Tapi ya mungkin kita masih terlalu banyak kasih. Saya pikir begitu mungkin itu. Terlalu banyak holong kasih, sehingga kita tidak mewajibkan itu secara formal. Saya pikir ini juga perlu dibicarakan Pak PM. Untuk tamatan berikutnya, lulusan berikutnya, wajib publikasikan dulu. Kalau tidak terpublikasi, ya ditunda dulu wisudanya misalnya. Siap, Bang, siap. Atau ditunda dulu kelulusannya misalnya. Itu nanti diaturlah di dalam katalog kita. Demikian ya Pak Andre, Pak Boman, terima kasih banyak. Nanti kalau tiba waktunya kita harus melakukan pekerjaan ini 3-4 hari, saya harap juga Bapak-bapak berdua narasumber kami siap untuk menolong dan mendampingi kami. Demikian, terima kasih, Tuhan berkati. Baik, jadi Bu BT ada di sini ya, Bu BT. Bu BT. Dia kurang apa ini? Halo Pak. Ada saya Pak. Oke, suara kan jernih ku dengar. Mas Sukus Pekam nanti yang tutup dengan doa ya Bu ya. Baiklah. Jadi demikian ya, kita akan tutup
dan kami serahkan ke Bu BT. Silakan Bu. Baiklah, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan kami selalu menghayati pertolongan-Mu dalam setiap keadaan kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, kami menghayati pertolongan-Mu dalam dunia akademis, khususnya di STT Abdi Sabda menyangkut karya ilmiah. Melalui narasumber yang telah memperlengkapi kami, biarlah Tuhan itu menjadi semangat motivasi bagi kami untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik sehingga bermanfaat di dalam mengembangkan pendalaman ilmu teologi yang dikaitkan dengan disiplin mata kuliah yang lain. Ya Tuhan, kami mohon Engkau memberkati narasumber, biarlah mereka semakin berhikmat dan semakin menjadi berkat yang akan memperlengkapi setiap orang yang akan mau didampingi untuk penulisan karya ilmiah ini. Tolonglah kami para dosen dan seluruh mahasiswa ya Tuhan, agar kami memiliki kekuatan untuk melakukan kemajuan-kemajuan yang cukup berarti di dalam penulisan. Berkati Sivitas Akademika STT Abdi Sabda. Secara khusus Tuhan, dalam masa konteks pandemi COVID-19 ini, biarlah kami semuanya Tuhan tetap menghayati bahwa Tuhan tetap memelihara kehidupan kami. Inilah kami dan doa kami ya Tuhan, bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat siang untuk kita semuanya. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Pak Ibu dosen. Selamat siang, Pak. Dan Terima kasih Pak Selamat RK siang, ya. Pak. Zoom-nya ya. Oke, sama-sama. Mau lihat deh Pak MH, Pak RK ya, Zoom-nya. Direkam tadi ya Pak RH. Ya, direkam Bang, rekam. Oke, baik, mantap Bang. Nanti tolong disambungkan nanti dengan yang pertama tadi dengan yang dari Pak Jesti ya. Berarti harus dikirimkan abang itu ke saya nanti rekamannya. Oh, Bang Jesti udah keluar Bang? Oh, sudah keluar. Nanti saya kasih tahu ke beliau ya. Betul, betul. Oke ya. Kasih ya untuk kita semua ya. Saya tutup ya.